pada saat bulan Desember, ada seseorang yang sangat luar biasa yang memperkenalkan saya sebuah bisnis yang luar biasa ya, yaitu Bro Didi. Ya, inviter saya sendiri. Mungkin saya sama Sally kakak adik ya, kita satu bapak gitu ya. Bro Didi waktu itu nawarin saya, King, ada kangkau bagus nih. Modalnya hanya 700.000 dan di mana dari bisnis ini kita bisa mencapai impian kita semua. Pada saat itu saya kurang percaya gitu kan. Saya sebenarnya udah rada enek ya dengar yang namanya jaringan atau apapun itu ya. Saya udah enek gitu kan. Tapi Bro Didi agak maksa ya, dan jujur juga ya, saya baru mulai kerja dibilang punya duit juga enggak gitu ya. Karena utang saya di mana-mana, saya menggunakan gaji saya bayar utang ya. Jujur saya open aja di Zoom meeting hari ini, saya join Pinggo itu dibayarin Bro Didi. Saya dibayarin Bro Didi, ya. Kalau Bro Didi ada di Zoom meeting ini, mungkin dia bisa memberikan kesaksian juga ya. Saya dibayarin. Nah. Tapi waktu itu, saya karena dibayarin, saya juga nggak merasa enak, dan saya kebetulan juga lagi sibuk sekali ya di kerjaan saya. Saya bantu orang Cina ya, jualan sepatu ya. Saya belum menjalankan, belum jalanin Pinggo ini, karena lain hal juga saya belum ngeklik, karena saya tidak masuk di hitungan saya ya. Bisnis hanya modal 700.000, tapi bisa bikin kita sukses ya. Karena saya ini orang network ya, saya orang network lama. Saya berpikiran, ini mau pakai sistem apa gitu kan? Binari? Nggak mungkin ya. Binari mau main satu titik, boro-boro ya mau sukses ya. Dia mau pairingnya paling 100.000 gitu kan, mau tingtong berapa kali gitu kan. Pasti ada apanya ya, flash in flash out-nya. Nggak make sense. Mau main 7 titik juga nggak make sense. Kalau kita bangun metrik sempurna itu nggak mungkin ya. Sesuatu yang sempurna itu nggak mungkin. Tidak sampai di otak saya waktu itu ya. Tidak sampai di otak saya. Saya hanya anggurin saja ID yang diberikan oleh Bro Didi ya. Saya anggurin di handphone saya. Saya sibuk dengan pekerjaan saya keluar kota, dan akhirnya di bulan Januari, ada sebuah kejadian yang benar-benar bikin saya ngeklik ya. Walaupun sebenarnya di samping itu Bro Didi itu cukup rajin ya, teman-teman ya. Bisa dibilang cukup rajin untuk memberikan saya informasi mengenai Pinggo ya. Jadi teman-teman boleh meniru caranya Bro Didi ya. Caranya Bro Didi waktu itu adalah dia rajin japri saya ya. Japri saya tentang informasi Pinggo, japri. Walaupun saya itu balasnya 2-3 hari sekali karena saya sibuk sekali ya. 2-3 hari sekali ya. Jadi teman-teman harus meniru ya. Jadi follow up orang itu harus dengan japri ya. Walaupun saya cuekin Bro Didi, tapi saya baca informasinya ya. Sampai di Januari kurang lebih tanggal 10-an, ada sebuah kejadian yang bikin saya ngeklik sekali dengan bisnis ini ya. Dan ini cerita ini boleh teman-teman copy paste ya cerita saya ya. Jadi pada saat itu ada bos saya, ada teman dia dari Congkok lagi di Jakarta ya. Bos saya minta tolong saya temenin mereka. Ya, temenin mereka, King, mereka mau lihat Monas ya. Ngomongnya Mona gitu ya. Waktu itu saya nggak ngerti gitu ya. Apaan Monomon, apaan gitu kan? Apa bos? Itu loh yang itu di pusat itu, di pusat. Oh, Monas gitu kan. Oh, Monas. Oke. Mereka mau lihat Monas gitu kan ya. Udah, siap bos, saya akan temenin mereka gitu kan. Oke, tapi bos saya titip pesan. King, kalau mereka tanya lu kerja apa, lu jangan bilang lu kerja sama gue ya. Pesannya itu doang. Oke, siap bos, siap. Oke, akhirnya saya jadi tour guide deh hari itu ya. Saya jadi tour guide temenin tamu ke Monas ya. Saya ceritalah Monas ya. Walaupun saya nggak ngerti juga sih ceritanya ya. Saya cerita aja apapun yang saya ngerti tentang Monas, apalah itu kan. Dan tiba-tiba ditanyain sama orang Sungko itu, bro, lu kerja apa? Ditanyain. Saya cukup kaget dengan pertanyaan itu. Saya tidak mengira orang Cina asli sana itu kepo juga ya. Waduh, dalam hati saya mau ngomong apa ya? Saya belum menyiapkan jawaban ya. Tapi gara-gara Bro Didi lumayan sering ya broadcast info Pinggo. Oh iya ya, why not saya cerita Pinggo ke mereka ya. Nah, dalam hati saya ya udah deh, gua prospek juga deh orang Cungko ini ya. Nah, itulah pertama kali saya prospek Pinggo.
pertama kali saya prospek Fingo ya, saya cerita ke orang Cungkwa itu, saya baru jalanin sebuah platform e-commerce dengan sistem afiliasi marketing, dengan semangat saya cerita ya. Dalam hati kalau nyangkut ini lumayan nih 1 miliar orang nih ya, 1 miliar penduduk Cungkwa nih. Tapi di tengah cerita dipotong ya, orang Cungkwa itu dia potong, bro, itu Alibaba. Dia ngomong gitu. Hah? Saya nggak ngomong Alibaba. Gue cerita Fingo loh, ini Fingo gitu kan. Saya nggak cerita Alibaba. Enggak bro, itu Alibaba. Dia bilang, loh, saya nggak cerita Alibaba, saya cerita Fingo gitu kan. Terus akhirnya kita sedikit berdebat, dia ngomong gitu, bro, lu diem ya, lu dengerin gue ngomong. Sistem yang barusan Anda cerita itu adalah sistemnya Alibaba. Ya. Nah, disitulah saya mulai ngeklik tuh, tapi ngekliknya nggak bunyi gitu ya. Dalam hati saya masih keraguan gitu kan. Masa sih gitu kan, Alibaba kan setahu saya besar sekali ya. Besar sekali, semua orang tahu Alibaba. Saya tanya balik, apakah Alibaba di China situ besar sebesar hari ini, menggunakan sistem yang sama? Dia bilang iya gitu kan. Saya tambah bingung kan, tapi saya juga nggak bisa cross-check kebenarannya ya. Ya udahlah, saya anggap iya aja deh, saya percaya aja deh. Saya diam. Akhirnya gara-gara orang Cina itu mungkin ngelihat saya nggak terlalu respon, dia ngomong lagi, bro, lu dengerin gua. Kalau memang sistem afiliasi itu baru berjalan di negara kamu, lu udah ketemu jalan lu. Lu harus seriusin, lu bakal dapat uang gede. Dalam hati saya, ini orang yang nggak ada hubungannya dengan Fingo ngomong uang gede. Sedangkan Bro Didi yang prospek saya nggak mempan sama saya gitu kan, nggak mempan. Saya cuekin lagi tuh kan, saya anggap angin lalu gitu. Terus gara-gara mungkin kesel kali orang Cungkwa itu buat cuekin ya, dia ngomong lagi, bro, ini terakhir gua ngomongnya sama dia, ini terakhir, lu dengar gua. Yang namanya sistem afiliasi itu sudah lama berjalan di negara saya. Di Cungkwa sudah lama dipakai. Dan gara-gara sistem itu, banyak sekali menghasilkan orang sukses. Dia ngomong begitu. Nah, disitulah kena gua ya. Saya benar-benar ngeklik sekali, di otak saya langsung kepikiran videonya Om Deddy Corbuzier. Oke, teman-teman ya, saya langsung kepikiran, wah, jangan-jangan ini nih, ya, saya dapat clue nih ya, Fingo bukan MLM, tapi Fingo adalah affiliate marketing. Ya, teman-teman saya rasa semua sudah dengar ya videonya Deddy Corbuzier ya, saya tidak akan ngomong lagi. Malam harinya, setelah saya antar mereka, saya pulang itu saya nggak bisa tidur ya. Saya mikirin, bagaimana cara 700.000 bisa bikin kita kaya. Ya, saya yakin teman-teman yang belum paham dengan sistem ini, saya yakin tidak akan lari karena belum paham. Tapi begitu paham, pasti akan lari kencang. Ya, saya akan kasih clue ke teman-teman pemikiran bodoh saya. Ya, pemikiran saya yang sangat bodoh di malam itu. Saya berpikiran, tadinya saya berpikir Fingo adalah MLM. Kalau Fingo adalah MLM, dia menggunakan sistem apapun, itu nggak kena di saya gitu kan. Nggak mungkin kita bisa kaya dengan modal hanya 700.000 tok. Kalau misalnya dia ada modal 7 juta atau 70 juta, make sense ya, sekali pereng nampol gitu kan, nampol. Gitu. Nah, kenapa saya berpikiran Fingo adalah MLM? Karena saya dulu pernah, bisa dibilang saya pernah sukses lah di MLM. Saya berpikiran, dulu saya di MLM dengan member 30.000 aja, 30.000 member di bawah, itu kita yang di dalamnya, itu udah teriak booming ya, udah gila sekali income leader di dalamnya, ya, ratusan juta sampai miliaran. Ya. Tapi saya berpikiran, no, Fingo bukan MLM, tapi Fingo adalah apps ya, Fingo adalah e-commerce. Fingo adalah e-commerce dengan program afiliasi, di mana aplikasi ini ada di Play Store, ada di App Store. Kalau kita berbicara e-commerce, kita berbicara jutaan download.
puluhan juta, bahkan ratusan juta download. Ya, saya korek data lagi ya. Saya korek data malam itu. Saya mencari market share e-commerce di Indonesia. Ya, saya cari itu. Dan ternyata luar biasa sekali data yang saya dapat. Ternyata Indonesia adalah negara dengan perkembangan e-commerce tercepat di dunia. Ya, dengan market share-nya mencapai 150 juta lebih market share-nya. Wow, saya bilang ini kuenya besar sekali. Ya, ini kuenya mantap. Saya berandai-andai. Saya ini adalah marketingnya Pingo. Saya adalah ownernya Pingo, ya. Jadi teman-teman bisa proyeksikan kata-kata saya ke dirinya teman-teman, ya. Sekarang teman-teman adalah marketingnya Pingo, ya, adalah ownernya Pingo, ya. Dan Pingo pada Januari ya, waktu itu Januari baru 50.000 download ya. Sekarang mungkin sudah 300.000 lebih ya. Oke. Sekarang kita ngomong hari ini ya. Sekarang Pingo sudah 300.000 download. Oke. Kalau saja Pingo berhasil di Indonesia mencapai makan market share 10% aja. Ya, ambil kue 10% aja. Dari 150 juta. Artinya 15 juta download Pingo. Ya, teman-teman ya. Oke, kita ngomong nggak usah semuanya di bawah kita. Ya, nggak usah semuanya terlalu muluk-muluk ya. Kita minta aja sama Tuhan, Tuhan, saya diberikan 1% aja. Dari 15 juta itu ada di bawah kita, ya. Artinya ada 150.000 orang ya. 150.000 orang ada di jaringan kita. Katakan nggak usah semuanya berbelanja, ya. Tidak usah semuanya berbelanja. Kita potong setengah lagi, potong lagi. 75.000 orang aja berbelanja. Semua pukul rata belanjanya sebulan sekali aja deh, nggak usah muluk-muluk, nggak usah seminggu sekali. Sebulan sekali semua beli baju, ya. Semua belanja baju, ya. Dan satu piece baju anggap dikasih komisinya itu cashback-nya itu 1.000 perak aja. Nggak usah gede-gede, 1.000 perak ya. Itu artinya kita dapat income berapa? 75.000 dikali 1.000 perak, kita dapatnya 75 juta. Disitulah saya ngeklik banget. Buset dah, ini duit. Ya, disinilah otak Cina saya bekerja keras ya. Wow, ya ini duit ya, ini Cina. Ya, ini Cina, ini duit. Wah, saya langsung nggak bisa tidur. Saya nggak sabar, saya pengen tahu marketing plan Pingo secara detail. Kalau misalnya Bro Didi ada pada sore hari ini, nanti Bro Didi boleh kasih kesaksian. Saya pagi-pagi saya telepon Bro Didi. Ya, saya telepon Bro Didi. Bro, gua mau ketemu. Gua nggak mau tahu, gua mau ketemu sekarang. Gua mau tahu secara jelas marketing plan-nya Pingo seperti apa. Cara dapat duitnya seperti apa. Ya, oke, semua suka cuan ya. Cara dapat duitnya seperti apa? Nah, akhirnya oke bro, waduh Bro Didi mungkin seneng sekali ya karena saya tiba-tiba kontak beliau ya, karena ya mungkin Bro Didi tahu lah kalau saya jalan itu pasti kenceng gitu kan. Wah, seneng banget. Oke, King, kita ketemu nanti siang. Saya ingat banget itu di hari Sabtu di Januari tanggal 17. Di hari Sabtu itu di Sunter Max Coffee ya. Di situ saya ketemu Pak Amiruddin. Saya ketemu Bro Ari, Bro Didi, dan saya ada ketemu Sally Wang juga ya. Saya ada ketemu Sally Wang juga di sana ya. Itu pertama kali kita ketemu. Nah, saya pertama kali mendengarkan presentasi dari Pak Amiruddin ya. Begitu saya dengar presentasi dari Pak Amiruddin, gak nyampe 10 menit, saya langsung ngeklik. Buset dah, gue bilang, gue kemana aja dari bulan Desember? Ini plan simple banget. Ya, ini plan gampang banget. Gak ada ribetnya sama sekali. Gak ada ribet-ribetnya ya, dibandingkan dengan plannya MLM ya, teman-teman ya. Itu harus keseimbangan, harus mencapai inilah, itulah, ada BV lah, ada ini, itu. Waduh, ribet ya. Ini mah gampang banget. Ya. Asalkan kita AM. Oke, AM itu berarti target gue minimal 10 ya, bro ya. 10 gitu kan. Terus jalan 20, total 30 member, kita AM. Terus kita langsung dapat passive income. Member kita merekrut, kita langsung dapat duit. Tinggal mengejar AT. Ngejar AT, oh tinggal membina jaringan. Cukup ada 8 AM dan 500 PS, kita langsung menjadi AT. Gampang ya. Dan itu potensi income-nya setelah saya hitung. Buset dah, ini gede banget gitu kan. Simple banget ya. Nah,
Sejak itulah saya langsung lari ya teman-temannya. Saya langsung lari kenceng, nggak pakai rem lagi. Malah sore hari itu juga saya langsung undang dua teman saya. Nah, saya akan cerita sedikit ya, karena saya cukup sering gagal ya, cukup sering gagal di dunia network. Nama saya juga bukan bagus-bagus banget, bukan yang wangi-wangi banget ya, nama Aking itu ya. Saya rasa kalau teman-teman kalau udah saya tawarin sesuatu, itu waduh itu udah pakai ilmu menghilang ya, langsung pakai ilmu menghilang, kabur ya. Nah, orang pertama yang saya tawarkan itu malah orang yang baru saya kenal ya. Orang yang baru saya kenal itu dua orang pertama itu orang kargo ya. Saya kan kerja di perusahaan sepatu ya, ada importir ya, importir sepatu. Saya tawarin orang kargo dan satu lagi bos sepatu ya. Customer saya sendiri saya tawarin. Saya langsung undang ke acara, langsung di prospek, langsung closing duanya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya yang baru bergabung jadi PS baru, saya sangat menyarankan kalau misalnya belum menguasai, jangan sekali-sekali presentasi ya. Undang ke acara Zoom, undang ke Fingo Talk ya. Biarkan leader Anda yang presentasi ya. Biarkan leader Anda yang presentasi. Saya juga melakukan hal itu walaupun saya sudah ngerti. Nah, itu dua orang pertama, wow. Langsung saya pasang status, lumayan nih ya. Baru closing 2 udah dapat komisi cashback 300.000 ya teman-teman ya. Nah, dan saya sangat bersyukur sekali, betul ya, ini semua adalah kemurahan Tuhan ya. Adalah kemurahan Tuhan, bahkan di masa COVID ini, kita mendapatkan peluang yang dahsyat ya. Jadi orang ketiga saya adalah Bu Putri ya. Bu Putri adalah orang ketiga saya, beliau adalah mentor saya, beliau adalah guru spiritual saya ya. Saya mau prospek beliau ya. Tapi saya tidak pede ya, nanti kalau misalnya Bu Putri ada kesempatan, nanti Bu Putri boleh kasih kesaksian juga ya. Saya menggunakan teknik lah ya, saya minta tolong Bu Putri, saya baru menjalankan sebuah bisnis ya. Saya menggunakan teknik, saya bertanya. Nah, ketika saya pancing Bu Putri itu berkata, emang bisnis apaan King? Ya, jadi teman-teman boleh tiru saya juga ya, kalau misalnya ada seseorang yang teman-teman pengen banget prospek di sini, pengen banget prospek, jangan langsung prospek ya, jangan ditembak gitu ya. Pakai cara halus aja seperti itu, cara halus. Bertanya, oh begitu ya, begitu ya. Sampai dia buka diri, emang bisnis apaan itu ya? Disitulah kita presentasi ya, karena dia sudah buka diri, dia sudah tidak ada blocking di situ ya, sudah tidak ada mental block. Nah, Bu Putri luar biasanya. Waktu itu saya langsung edifikasi Bro Didi ya, Bro Didi datang juga, langsung closing ya. Dan dari jaringannya Bu Putri, saya menghasilkan total 30.000 jaringannya. Saat ini ya yang berjalan ya. Saat ini total 30.000 member berjalan ya dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan. Ya 30.000. Ya jadi saya sangat menyarankan ke teman-teman kalau memang ada orang yang sangat potensial, benar-benar teman-teman harus memikirkan strategi bagaimana prospek dia ya. Ya, ibaratnya kita mau prospek ikan paus, kailnya itu pancingnya tuh jangan pancing biasa gitu. Itu kailnya umpannya harus tepat ya. Umpannya harus tepat. Itu adalah strateginya teman-teman. Ya dari situlah saya mulai berkembang, saya hajar terus dari orang pertama saya. Dan jujur saya akan open lagi pada sore hari ini khusus untuk teman-teman yang baru dengar presentasi. Saya open lagi. Pada saat saya naik ke AM, jujur saya baru dapat 7 orang. Saya baru dapat 7 orang, ya. Bu Putri dan di bawahnya Bu Putri ada Ko Ali ya. Ko Ali itu sudah Bu Putri waktu itu posisinya tinggal 1 direct lagi naik AM. Ko Ali tinggal 2 direct dan 2 indirect naik AM ya. Saya dilompati. Ya, saya kurang 3. Jujur banget, saya tidak punya prospek. Hari itu saya tidak punya prospek. Ya, sebenarnya saya punya 3 prospek pas, tapi 3 prospek itu gugur semua ya, gugur semua. Ya, jadi saya juga mengalami kegagalan bertubi-tubi ya di sini ya teman-teman ya. Bukan jalan saya mulus menjadi AT ya, kegagalan bertubi-tubi. Saya nggak punya prospek, malam itu saya sebenarnya nggak bisa tidur. Saya hanya bisa berdoa saja. Tuhan kalau misalnya saya akan dilompati ya sudahlah gitu kan, tapi mudah-mudahan saya diberikan lagi penggantinya gitu kan, saya diberikan lagi penggantinya. Saya sudah pasrah banget.
Ini kesaksian, tahu nggak apa yang terjadi? Bro Didi, jam 2 pagi WA saya. Saya thank you banget sama Bro Didi. Saya thank you banget. Jam 2 pagi, Bro Didi WA saya, bro, ini udah nggak bisa. Lu harus tembak nih. Saya bilang, dia tanya lagi, lu punya prospek gak? Saya nggak punya, bro. Jujur saya nggak punya lagi. Gitu. Jadi gimana? Ini mau gak mau lu harus AM pagi ini juga. Pagi ini lu harus AM. Saya nggak ada jalan lagi, bro. Saya udah usaha habis-habisan. Saya nggak punya prospek. Ya udah, akhirnya Bro Didi dia buka suara, saya bantu. Saya bantu ya. Saya bantu. Bro Didi bantu saya 3 titik. Saya tembak 3 titik ya. Dan akhirnya jam 9 pagi, saya naik AM. Malam itu, pagi itu saya naik AM, jam 9 pagi Bu Putri naik AM. Ya. Dan saya bersyukur sekali ya, gua punya inviter seperti Bro Didi. Ya, saya punya inviter Bro Didi. Ya, tapi titik itu gua jual lagi ya. Saya jual lagi ke teman saya. Ya, jadi ujung-ujungnya saya hanya numpang aja. Jadi teman-teman yang baru hari ini bergabung harus berterima kasih kepada inviternya. Karena teman-teman dihadapkan sebuah peluang bisnis yang sangat dahsyat yang sudah merubah hidup saya. Seperti tadi Saliwong sudah berubah juga hidupnya. Harus berterima kasih. Kita tidak boleh melangkahi inviter kita. Harus berterima kasih ya. Saya bersyukur, berterima kasih adanya Bro Didi ya. Bro Didi membantu saya dengan tulus ya. Saya repotin dia sampai saya naik jadi AM, dan begitu saya AM, saya sudah mandiri. Saya langsung kejar AT. Oke, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dari testimoni saya. Terima kasih, saya akan mengembalikan mic saya kepada Sis Istia yang sangat luar biasa. Thank you semuanya. Baik, terima kasih Ate King, luar biasa sekali penjelasannya, benar-benar kronologisnya jelas dari awal sampai akhirnya saat ini menjadi Ate ya. Betul ya? Dan saya juga pribadi memang ada di bawahnya Ate King juga ya. Nah, ini juga banyak sekali chat dari teman-teman terkait testimoni dari Ate King, banyak sekali yang standing applause dan mengatakan bahwa Ate King ini luar biasa sekali, memberikan inspirasi yang positif. Nah, sebelum berbicara pertanyaan yang lain, balik lagi nih, tadi semua narasumber saya sudah tanya satu-satu, mimpinya apa sih? Kok bisa sampai ngebut banget ngerjain Vingo ini? Yang pertama itu pertanyaannya, yang kedua apa yang membuat sangat yakin? Itu sih, jadi mohon untuk jawabannya supaya bisa memotivasi kita semua terkait mimpinya Ate King itu apa, kemudian juga terkait apa sih yang membuat yakin untuk menggeluti bisnis Vingo ini di Indonesia? Oke, yang membuat saya yakin ya, Istia ya, satu hal juga saya rasa begini ya, teman-teman ya, saya rasa kita sudah hidup di eranya informasi ya, teman-teman ya. Semua informasi itu bisa kita dapatkan melalui Google ya, tinggal kita browsing saja ya. Saat ini Vingo ini lagi viral sekali ya, otomatis banyak juga informasi negatif yang kita terima dari luar sana ya. Tentu saja teman kita tahu sama tahu adalah website yang kita sebutin ya, kita tahu sama tahu website A dan website B itu ya menjelekkan Vingo. Saya menghadapinya dengan simpel aja ya. Saya baca seluruh isi website itu dan ternyata seluruh isi website itu menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan. Dan isi sebuah konten yang menjelek-jelekan, full negatif, apakah bisa dipercaya? Itu satu ya. Dan kedua, kita kalau cari lagi informasi mengenai Vingo, itu semuanya positif. Semuanya positif, hanya ada satu informasi negatif saja. Apakah dari sekian banyak informasi positif, kalah dengan satu informasi negatif? Jadi,
saya langsung korek. Info begitu banyak, saya korek, saya cari siapa itu Susin Capital, siapa itu semua, dan saya dapat informasi semua. Ya, jadi itu semua informasi valid ya, karena dari website resmi semua. Jadi itulah yang membuat saya yakin ya. Dan yang kedua yang membuat saya yakin adalah nahkoda dari Pingo. Ya, nahkoda dari Pingo adalah Mr. Jackie, Mr. Messi Wangnan, dan Mr. Yundong Liu. Tiga orang bertiga itu adalah bukan orang biasa tadinya. Kalau mereka adalah orang yang lagi belajar bikin e-commerce, ya, lagi coba-coba bikin, lagi belajar bikin, baru lulus kuliah, mungkin minta modal dari ortu, mau, Pak Mas, saya mau minta modal, mau ngapain bikin e-commerce? Wah, kalau itu saya tidak percaya ya teman-teman ya. Tapi karena mereka bertiga itu adalah orang yang sangat expert ya, bahkan membuat sebuah Alibaba menjadi sebuah nama besar di dunia ya. Dan saya yakin juga sesuatu yang baru mereka bawa, Fingo, pasti akan jauh lebih besar dari pendahulunya. Saya yakin sekali itu. Ya, jadi itu yang membuat saya yakin. Thank you. Kemudian mimpinya King, kalau boleh share mengenai mimpinya, apa sih mimpinya King ini sampai seseorang itu kan kalau misalnya sampai berada di puncak itu berarti mempunyai mimpi yang besar. Nah, kalau boleh sharing terhadap kita semua nih, apa sih mimpinya King? Oke, baik. Thank you sekali ya. Ini impian saya ya. Saya kurang lebih impiannya sama seperti Seliwang ya. Saya pengen menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Karena apa? Saya mengalami kejatuhan itu cukup lama ya teman-teman ya. Dan yang namanya berada di posisi bawah itu gak enak sekali ya teman-teman ya. Di mana di rekening gak punya duit, dompet gak punya duit ya, sama sekali gak punya duit. Mau makan itu kita harus tunggu traktiran. Saya waktu itu masih tinggal sendiri yang ngekos ya. Dan itu rasanya gak enak sekali. Rasanya sangat gak enak sekali. Saya hanya berdoa sama Tuhan ya. Saya mau menjadi inspirasi. Tolong berikan saya sebuah jalan yang benar-benar bisa saya jalankan. Ya, yang benar-benar tepat untuk saya, dan saya bisa jalankan dengan sungguh-sungguh, dan saya bisa melayani dengan sungguh-sungguh juga di sini. Ya, dan ternyata doa saya terjawab. Ya, dan saya juga sangat berharap Pingo juga merupakan jawaban doa dari teman-teman. Ya, mudah-mudahan sharing saya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak King, sangat luar biasa sekali testimoni dan juga pengalamannya bersama Fingo. Nah, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada satu narasumber, setelah itu baru kita akan ada sesi tanya-jawab ya. King nanti